Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai latihan soal hukum kekekalan energi mekanik. Kita langsung masuk pada soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini mengatakan bahwa sebuah benda bermassa 2 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second dari ketinggian 1 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, besar energi kinetik pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah adalah. Jadi, pertama-tama kita harus melihat dulu informasi yang diberikan dari soal. Informasi pertama, ada benda bermassa 2 kg, berarti ini sebagai massa. Lalu benda bermassa ini diberi kecepatan awal 20 meter per second. Kecepatan awal ini kita simbolkan dengan V1, yaitu kecepatan pada keadaan 1. Dan pada saat diberi kecepatan awal ini ketinggiannya adalah 1 meter. Ini sebagai H1. Di sini juga ada percepatan gravitasi G, yaitu sebesar 10 meter per second kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah energi kinetiknya pada keadaan 2, yaitu di ketinggian 10 meter. Berarti ini sebagai H2. Nah, untuk mempermudah menganalisis, kita perlu membuat sketsa kejadiannya. Misalkan ini adalah tanah, lalu pada keadaan awal, benda itu berada di ketinggian 1 meter dari permukaan tanah. Jadi ini sebagai H1. Ketika di keadaan 1 ini, si benda ini diberi kecepatan awal, vertikal ke atas. Nah, V1-nya ini sebesar 20 meter per second. Nah, karena dia punya kecepatan awal ini, maka si benda ini yang saya gambarkan sebagai bola ini bisa bergerak ke atas sejauh 10 meter. Jadi ini keadaan 2, benda itu berada di ketinggian 10 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa besar energi kinetik di ketinggian 10 meter ini. Nah, kita tandai misalkan keadaan 1, ini keadaan 2. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetiknya di keadaan 2 ini berapa. Gitu. Pertama, kita menggunakan konsep hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan persoalan ini. Hukum kekekalan energi itu kan mengatakan bahwa energi itu sifatnya kekal atau energi mekaniknya ya. Hukum kekekalan energi mekanik itu sifatnya kekal. Kekal ini artinya apa? Kalau ada dua keadaan 1 dan keadaan 2, energi mekanik di keadaan 1 itu akan sama dengan energi mekanik di keadaan 2. Ini yang disebut dengan kekal. Jadi energi mekaniknya akan sama di setiap titik untuk sistem yang sama. Nah, untuk itu kita perlu mencari dulu energi mekanik di setiap keadaan ini untuk mengetahui nanti energi kinetik di keadaan 2 berapa. Pertama kita cari dulu energi mekanik di keadaan 1. Nah, karena energi mekanik itu tersusun dari energi kinetik dan potensial, maka kita bisa menentukan besarnya energi mekanik ini dengan menghitung energi kinetik di keadaan 1 dan energi potensialnya di keadaan 1. Energi mekanik keadaan 1 kan mengikuti persamaan setengah mv kuadrat. V1 ya tentunya, yaitu setengah dikali masanya adalah 2 kg, kecepatannya adalah 20. Tapi ada faktor kuadratnya di situ. Nah, kita bisa sederhanakan setengah dikali 2 bisa tinggal 1 ya, karena setengah dikali 2 itu 1. 20 kuadrat adalah 400. Jadi energi kinetik di keadaan 1 adalah 400 Joule.
Sedangkan karena di keadaan satu dia punya ketinggian H1-nya itu tadi 1 meter, berarti dia punya energi potensialnya di keadaan satu, mengikuti persamaan M kali gravitasi kali ketinggian. Masanya 2 kilogram ya, gravitasinya 10, ketinggiannya 1 meter. 2 kali 10 kali 1, yaitu 20 Joule. Dari sini kita bisa dapat informasi bahwa energi mekaniknya yaitu total dari penjumlahan energi kinetik ditambah potensial ini sebesar 420, yaitu energi mekaniknya 1 adalah 420 Joule. Nah, karena energi mekanik itu kekal, maka di keadaan 2 ini pun energi mekaniknya juga 420. Jadi di sini energi mekaniknya di keadaan 2 adalah 420 Joule. Nah, karena energi mekanik itu ditentukan oleh hasil penjumlahan energi potensial dan kinetik, maka kalau kita mau mencari energi kinetiknya, kita harus tahu dulu energi potensialnya berapa. Nah, karena dia punya ketinggian 10 meter, pasti dia punya energi potensial, yaitu mengikuti persamaan M kali gravitasi kali ketinggian di keadaan 2, yaitu 2 dikali 10 dikali ketinggian yang keadaan 2 adalah 10. Maka dapat nilai 200 Joule. Nah, sehingga kita bisa tahu nih, besarnya energi kinetik di keadaan 2. Ingat, di keadaan 1, energi mekaniknya adalah 420. Karena energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, maka di keadaan 2 juga 420. Nah, karena 420 ini tersusun dari energi potensial dan kinetik, nah kita tahu nih, potensialnya sudah 200 Joule. Berarti energi kinetiknya harus berapa? Ya kekurangannya, supaya energi potensial ditambah energi kinetik ini adalah 420 Joule, maka di sini harus 220 Joule. Nah, jadi besar energi kinetik di keadaan 2 adalah 220 Joule. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini mirip-mirip dengan soal nomor 5. Sebuah benda bermasa 2 kilogram, jadi ini sebagai massa, langsung kita labeli aja M gitu, dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second, kita anggap sebagai V1. Percepatan gravitasi buminya G 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapa ketinggian maksimumnya, jadi H max. Ini yang ditanya. Sama seperti di contoh pertama, kita perlu buat sketsanya dulu. Misalkan ini tanah, karena di soal nomor 6 ini di keadaan 1 tidak diketahui ketinggiannya, kita anggap ketinggiannya itu terhitung dari benda mulai dilempar. Atau kita juga bisa menganggap bahwa dia berangkat dari atas permukaan tanah, di bendanya di sini nih. Gitu. Nah, benda ini diberi kecepatan awal ke arah vertikal sebesar 30 meter per second. Nah, kemudian benda ini bergerak naik ke atas sampai ketinggian tertentu, di mana ketinggian tertentu ini adalah ketinggian maksimumnya. Jadi di sini terhitung dari tanah, ini adalah H max. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini nih. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan tahapan yang sama. Sebelum nanti saya beritahu cara cepatnya.
Tahapan yang pertama kita beri label dulu ini sebagai keadaan satu, di sini keadaan 2, gitu ya. Nah, karena energi mekanik itu kekal di setiap kedudukan untuk sistem yang sama, maka energi mekanik di keadaan satu akan sama dengan energi mekanik di keadaan 2. Sehingga kita harus cari tahu dulu energi mekanik satunya ini berapa. Nah, energi mekanik satu disusun oleh energi potensial dan kinetik. Karena dia tidak punya ketinggian, maka hanya adalah 0. H1-nya 0. Karena energi potensialnya itu mengikuti persamaan M kali gravitasi kali ketinggian di keadaan 1, kalau hanya 1 itu adalah 0, maka berapapun kali 0 pasti jawabannya 0. Jadi energi potensialnya 0 Joule. Nah, sedangkan energi kinetiknya mengikuti persamaan setengah M V1 kuadrat. Setengah, masanya 2, V1-nya adalah 30 dikuadratkan. Nah, sama seperti tadi ya, setengah dan 2 bisa disederhanakan, 30 kuadrat adalah 900. Nah, jadi total energi mekanik di keadaan 1 adalah 0 tambah 900, yaitu 900 Joule. Karena di keadaan 1 900 Joule, maka energi mekanik di keadaan 2 juga 900 Joule. Nah, padahal di keadaan 2 juga energi mekaniknya ini tersusun dari energi potensial dan kinetik. Tapi saya tulis dulu yang kinetiknya ya di atas. Dan energi potensial. Gitu. Nah, sekarang untuk mencapai titik tertinggi atau mencapai ketinggian maksimum itu punya syarat. Nah, syaratnya adalah yaitu syarat untuk mencapai titik tertinggi atau syarat untuk mencapai Hmax gitu ya, itu adalah bendanya berhenti bergerak atau makin lama kan makin pelan karena si bola ini ketika bergerak naik kan melawan gravitasi ini. Sehingga makin lama geraknya makin pelan dan akan berhenti sesaat di titik tertinggi. Nah, ketika berhenti sesaat itu, artinya apa? Benda tidak bergerak, ya kan? Atau benda diam sesaat. Kalau benda diam sesaat, artinya kecepatan benda di keadaan 2 ini harus 0. Sehingga dia mencapai di keadaan tertinggi ketika kecepatannya sama dengan 0. Karena kecepatannya 0, maka energi kinetiknya juga 0. Nah, lihat lagi nih persamaan energi kinetik kan setengah mv kuadrat ada faktor kecepatan. Kecepatannya 0, berapapun dikali 0 ya hasilnya pasti 0. Nah, sehingga dengan demikian energi mekanik di keadaan 2 ini kan tersusun dari energi kinetik di keadaan 2 ditambah energi potensial keadaan 2. Energi kinetiknya 0. 0 tambah berapa supaya hasilnya 900? Ya ditambah 900 toh. Berarti energi potensial di keadaan 2 adalah 900 Joule. Sehingga karena ini sudah memenuhi bahwa dia itu berada di ketinggian maksimum dengan syarat V-nya itu adalah 0, berarti energi potensialnya ini juga maksimum. Kalau energi potensial maksimum berarti ketinggiannya pasti maksimum. Nah, berarti di sini kita bisa dapat karena EP2-nya maksimum, maka EP2 itu diperoleh dari massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya maksimum. Itu harus sama dengan 900. Nah, massanya kan 2, gravitasi 10. Berarti 900 dengan 2 dan 10 bisa disederhanakan. Ini dengan ini 450 dicoret dengan 10 dapat 45. Berarti ketinggiannya adalah 45 meter. Gitu. Ini cara pertama. Cara kedua, di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa untuk mencapai titik maksimum atau sebaliknya dari titik maksimum menuju titik terendah,
itu terjadi perubahan dari energi potensial menuju ke energi mekanik. Jadi kalau dari ketinggian maksimum sampai di dasar, itu di atas dia punya energi potensial maksimum, di bawahnya dia punya energi kinetik maksimum. Jadi artinya apa? Seluruh energi potensial berubah menjadi energi kinetik kalau bergeraknya turun. Nah, ini kebalikannya. Ketika bergerak naik, berarti apa? Seluruh energi kinetik di keadaan satu akan berubah menjadi energi potensial. Berarti kita bisa langsung menulisnya menjadi energi potensial di keadaan dua ini diperoleh dari perubahan energi kinetik di keadaan dua menuju energi potensial. Oh, maaf, ini bukan energi kinetik keadaan dua ya, tapi energi kinetik dari keadaan satu. Gitu. Artinya apa? Seluruh energi kinetik di keadaan satu akan dirubah menjadi energi potensial di keadaan dua. Kalau diminta ketinggiannya adalah maksimum. Gitu. Jadi di sini kita langsung bisa menuliskan EP2 itu kan mengikuti persamaan M kali G kali H max. Sedangkan EK-nya ya setengah kali M kali V1 kuadrat. Nah, masanya kan sama, berarti kita bisa coret gitu ya. Lalu gravitasinya kan 10, ini H max, di sini setengah, di sini 30 kuadrat. Nah, maka dapat H max-nya sama dengan setengah kali 900 dibagi 10. Nah, ini dapat 0 dengan 0, 2 dan 90 dapat 45. Maka hasilnya ketinggiannya adalah 45 meter. Berikutnya adalah soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini ada dua buah benda bermassa A dan B, masing-masing bermassa M. Jadi massa A dan B itu sama, yaitu M. Jatuh bebas dari ketinggian H meter dan 4H meter. Jadi A jatuh dari ketinggian H meter, B jatuh dari ketinggian 4H meter. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, tentukan energi kinetik benda B jika menyentuh tanah. Jadi yang diminta adalah kita menentukan besar energi kinetiknya benda B ketika ada di dasar dan dinyatakan dalam M dan V. Gitu. Oke, jadi pertama yang diketahui massa A itu sama dengan massa B, yaitu sama-sama M. Yang kedua, ketinggian A mula-mula itu adalah H, ya, HA1 gitu ya, ketinggian benda A pada keadaan 1 gitu maksudnya. Lalu ini ketinggian benda B pada keadaan 1 yaitu 4 kalinya H. Kemudian kecepatan A di dasar atau keadaan 2 itu adalah V. Yang ditanya berapa energi kinetik benda B. Nah, pertama kita buat dulu sketsanya. Andaikan ini tanah, lalu ini ada benda A, di sini ada benda B. Benda A-nya dari ketinggian H meter, anggap di sini. Ini ketinggiannya H meter, HA ya, yaitu H, gitu. Lalu dia ketika mencapai tanah ini bergerak dengan kecepatan V, gitu. Ya, VA2-nya V. Kita langsung tulis V gitu aja ya. Yaitu saat mencapai tanah gitu. Kemudian si benda B dia mulai jatuh dari ketinggian 4H. Jadi ini ketinggian HB-nya adalah 4 kalinya dari H. Lalu ini
Saat mencapai tanah, yang ditanya adalah berapa energi kinetik di B, gitu. Nah, pertama kita perlu cermati dulu bahwa kedua benda ini itu dijatuhkan bebas. Nah, kalau dijatuhkan bebas berarti apa? Kecepatan awalnya V1 untuk A dan V1 untuk B itu 0. Artinya apa? Ini A ya. Artinya apa? Kalau ketika kecepatan pertamanya 0, berarti energi kinetiknya di keadaan 1 ini 0, di sini juga 0. Sehingga di keadaan 1 ini yang menyusun hanya ada energi potensial saja. Jadi yang menyusun energi mekanik di keadaan 1 untuk benda A dan B hanyalah energi potensial. Sedangkan di keadaan dasar, karena keduanya ini tidak punya ketinggian, berarti di keadaan dasar hanya ada energi kinetik. Nah, artinya sama seperti pembahasan sebelumnya. Ini terjadi kasus yaitu apa? Seluruh energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik karena dia bergerak turun. Jadi seluruh energi potensial di keadaan 1 ini akan berubah menjadi energi kinetik di keadaan 2. Gitu. Maka kita menggunakan hubungan itu aja, yaitu energi potensial A di keadaan 1 akan dirubah menjadi energi kinetik A di keadaan 2. Begitu juga dengan benda B. B, energi potensial B di keadaan 1 akan dirubah menjadi energi kinetik B di keadaan 2. Nah, artinya apa? Berarti energi kinetiknya di benda A di keadaan 2 ya, di dasar, itu diperoleh dari energi potensial benda A di keadaan 1. Nah, di keadaan 2, berarti kan ini ada setengah dikali M milik A, VA kuadrat, energi potensialnya kan MA dikali gravitasi dikali ketinggian A. Nah, karena massa A itu sama dengan M, berarti kita bisa ganti ini sebagai M. VA-nya di keadaan 2 kan V. Jadi langsung kita tulis V kuadrat, massanya menjadi M, ini gravitasi. Di sini HA-nya adalah H. Di ketinggian pertama adalah H. Gitu. Nah, untuk benda P, berarti energi kinetiknya di dasar ya, itu terdiri dari atau dihasilkan oleh energi potensial di keadaan 1. Di sini nih. Nah, karena kita mau mencari si energi kinetiknya ini, maka biarkan aja itu dalam variabel EK. Maka di sini akan muncul EK B di keadaan 2 atau di dasar, itu diperoleh dari massa B dikali gravitasi dikali H milik B. Nah, berapa itu? Massanya kan M. Ini gravitasinya G, ketinggiannya adalah 4 kali H. Nah, kalau saya tulis menjadi 4 MGH kan boleh ya, karena ini perkalian, jadi bisa dibolak-balik. Nah, sekarang karena kita diminta untuk menyatakan energi kinetiknya itu di benda B untuk keadaan dasar itu dalam M dan V. Nah, kita di sini ada hubungan nih. Ini MGH-nya sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, MGH-nya ini kita gunakan untuk substitusi ke persamaan MGH di sini. Sehingga di keadaan 2, energi kinetik B di keadaan 2 atau di dasar yaitu 4 kali, nah MGH-nya ini kita ganti dengan setengah
mv kuadrat. Gitu. Artinya apa? Berarti energi kinetik di benda B di keadaan 2 itu 4 kalinya energi kinetik di keadaan 2 milik benda A. Gitu. Nah, kalau ini kita sederhanakan menjadi 4 dan 2 itu kita bisa coret ya. Dapat 2 kan di atas. Maka ini muncul 2 mv kuadrat. Begitu. Jadi jawabannya ini, energi kinetik di benda B di keadaan 2 atau di dasar adalah 2 mv kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini mulai ada gambarnya ya. Di soal nomor 8 ini, sebuah bola bermassa 1 kg meluncur dari keadaan diam dan menempuh lintasan seperti pada gambar di bawah. Lintasannya seperti gambar ini, ya. Dia ada lengkungan ya, lengkungan AB, cekungan, lalu cembungan gitu. Nah, jika AB ini seperempat lingkaran, jadi ini seperempat lingkaran, dan yang berjari-jari 125 cm ini adalah jari-jarinya ya, di ketinggiannya juga ya, karena jari-jari itu kan kalau ini pusatnya berarti kan dia bisa ditarik ke sini sebagai ketinggian juga bisa. 125 cm, tentukan perbandingan kecepatan bola di titik B dan C. Oke, kita diminta membandingkan kecepatan bola di titik B dan C. Berarti sebelum kita menuju ke kecepatannya, kita lihat dulu aja energi kinetiknya di keadaan B dan C itu berapa. Oke, jadi kita anggap di sini, kita kasih label ya. Ini keadaan A, berarti nanti di sini ada energi mekanik di A, ya kan? Di sini ada keadaan B, energi mekanik di B, di sini ada keadaan C, energi mekanik C. Nah, kita lihat energi kinetiknya di keadaan B dan C. Karena ini kaitannya dengan hukum kekekalan energi, berarti kita masih menggunakan hukum yang pertama tadi bahwa apa? Energi mekanik untuk suatu sistem yang sama itu sifatnya kekal. Artinya apa? Energi mekanik A pasti sama dengan B dan sama dengan energi mekanik di C. Energi mekaniknya sama besar. Jadi ini nanti yang akan menjadi penghubung untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, karena energi mekanik itu tersusun dari potensial dan kinetik, nah kita selesaikan dulu nih. Jadi di sini ada energi kinetik di A, ya kan? Dan potensial di A. Nah, untuk keadaan A ini kan keadaan mula-mula. Keadaan mula-mula ini si bendanya itu dari keadaan diam. Kalau keadaan diam berarti V di A ini sama dengan 0. Kalau VA di A itu sama dengan 0, berarti energi kinetik di A juga sama dengan 0. Itu pertama. Sekarang energi potensialnya. Kita melihat energi potensial kan dari ketinggiannya, mengikuti persamaan M dikali G dikali H. Nah, ini kan ketinggiannya 125. Terhitung dari tanah berarti 2 kalinya kan, 2 kali 125. Tapi kita buat dalam R aja. Kita anggap ini sebagai R untuk mempermudah berhitungnya ya. Jadi ketinggiannya ini adalah R, maka ini juga R. Berarti kalau A dari tanah, tanahnya kan ini, berarti dia adalah ketinggiannya sebesar 2R. Maka di sini masanya kan 1, gravitasinya 10, ketinggiannya kita tulis 2R gitu aja. Maka energi potensialnya adalah 20R. Sehingga totalnya energi
mekaniknya di A adalah 0 ditambah 20, yaitu 20 R. Inilah energi mekanik di keadaan A, gitu ya. Maka pasti nanti di keadaan B juga 20, di C juga 20, gitu. Di B, ini energi mekaniknya juga 20 R, pasti ya, karena ini satu sistem yang sama. Dan di C juga 20 R. Nah, di B, ingat ya, karena kita ingin membandingkan energi kinetiknya, atau kita akan melihat perbandingan kecepatan bola di B dan C, maka kita harus tahu dulu energi kinetik di B dan di C itu berapa. Nah, kita gunakan ini, konsep ini toh. Di B, kita analisis energi potensialnya, dia kan berarti M kali G kali H. M-nya 1, G-nya 10. Di B ini dari tanah ketinggiannya kan R. Jadi kita tulis aja R. Nah, maka energi potensialnya di B adalah 10 R. Oke. Nah, karena totalnya atau energi potensial ditambah energi kinetik di B ini harus sama dengan 20, energi potensialnya sudah 10. Berarti energi kinetiknya harus 10 juga kan? Nah, ini di kinetik di B, yaitu 10R. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu, kita masuk di keadaan yang ketiga, yaitu di titik C. Di titik C ini nggak punya ketinggian, berarti energi potensialnya 0. Maka energi kinetiknya di C, karena potensial ditambah kinetik harus sama dengan 20, berarti EK-nya harus 20, supaya 0 tambah 20 kan hasilnya 20. Kan gitu ya. Nah, kita udah tahu nih sekarang, energi kinetik di B itu 10R. Nah, di C 20R. Nah, dengan demikian, karena energi kinetik ini di dalamnya itu tergantung dari kecepatannya, nah kita secara otomatis dapat membandingkan berapa besar kecepatan bola di B dan di C ini dengan melihat dan membandingkan energi kinetiknya. Nah, kita bandingkan aja langsung. Energi kinetik di B kita bandingkan dengan energi kinetik di C. Karena energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat, karena ini milik B maka VB setengah mv ini milik C, berarti VC kuadrat. Gitu. Setengah mvb kuadrat dan setengah mvc kuadrat. Nah, energi kinetiknya kan kita udah tahu nih. Tinggal kita masukkan aja. Di B tadi kan 10. Berarti ini 10R. Di C-nya 20R. Ini 20R. Nah, kita tulis ulang. Setengah mv B kuadrat setengah mvc kuadrat. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan langsung kan. Setengah M dengan setengah M. 10R dengan 20R dapat 2. Kan gitu. Berarti saya bisa tulis VB kuadrat per VC kuadrat itu sama dengan setengah. Maka VB banding VC itu sama dengan akar dari setengah. Ya kan? Supaya kita menghilangkan pangkatnya ini kan kita akarkan. Kalau ruas kiri diakar, maka ruas kanan diakar. Sehingga dapat perbandingan VB dan VC-nya adalah VB per VC yaitu akar 1 ya 1, akar 2 ya akar 2, nggak bisa dikeluarkan. Atau kita bisa tuliskan VB banding VC adalah 1 banding akar 2. Nah,
Ini jawaban untuk soal nomor 8. Jadi selalu menggunakan konsep ini ya. Jadi supaya kita nggak terlalu banyak menghafal rumus. Gitu. Berikutnya kita menuju ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini, yaitu soalnya mengatakan bahwa dua buah benda menuruni lintasan seperti pada gambar berikut. Kedua benda ini mula-mula dari keadaan atau dari titik A. Massa benda 1, 5 kilo, massa benda 2-nya 15. Jika percepatan gravitasinya G itu 10 meter per second kuadrat, tentukan perbandingan energi kinetik benda pertama dan benda kedua di titik B. Jadi kita diminta untuk mencari energi kinetik di titik B untuk benda 1 dan 2, lalu dibandingkan besarnya berapa. Itu. Oke. Kita beri label ya, yang hitam ini benda 1, yang agak putih-putih ini benda 2. Ini sebenarnya dari keadaan yang sama, cuma supaya terlihat berbeda, jadi agak ditaruh di depannya. Tapi maksudnya dari ketinggian yang sama nanti. Itu. Oke, kita analisis satu persatu. Pertama ini untuk benda 1, yang sebelah kanan nanti untuk benda 2. Ya, benda 1 di keadaan A, ini saya garis gitu. Lalu benda 1 dan benda 2 untuk keadaan B ada di sini. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dari titik puncak. Maka kita harus melihat energi mekaniknya. Energi mekanik A dan energi mekanik B. Maaf, ini energi mekanik benda 1 ya. Saya hapus saja supaya nggak bingung nanti. Ini energi mekanik benda 1 di titik A ya. Ini energi mekanik benda 2 di titik A. Gitu ya. Jadi yang atas garis ini untuk keadaan di titik A. Untuk benda 1 dan benda 2. Nah, untuk benda 1 dulu nih, kita lihat. Karena keduanya itu dilepaskan dan diluncurkan dari titik A, berarti di titik A ini mula-mula kedua benda itu diam. Karena benda mula-mula dari titik A, ya kan? Karena nggak ada kecepatan, nggak ada informasi kecepatan awal, maka benda ini mula-mula diam. Karena mula-mula diam, berarti kecepatan A dan B di titik ketepatan benda 1 ya, dan benda 2 di kecepatan benda 1 V1 dan V2 di titik A ini 0. Karena 0, maka energi kinetiknya di titik A untuk kedua benda juga 0. Berarti di sini EK untuk benda satunya 0 di titik A ya. Dan EK benda 2 di titik A juga 0. Nah, yang ada adalah energi potensialnya. Nah, karena energi potensial itu massa kali gravitasi kali ketinggian, kita langsung masukkan aja angkanya ya. Massanya kan untuk benda 1 5. Nih, 5 kilo. Gravitasi 10, ketinggiannya 40. Berarti totalnya 2000 Joule. Sedangkan untuk benda 2, energi potensialnya benda 2 di titik A itu masanya kan 15 nih. Berarti 15 dikali 10 dikali ketinggiannya 40. Jadi dapat 15 kali 4 itu 6. Maka dapat 6000 Joule. Sehingga karena di keadaan pertama ini EK-nya 0,
di keadaan A itu EK-nya 0, berarti energi mekaniknya itu disusun oleh energi potensialnya aja. Gitu. Yaitu di sini pasti energi mekaniknya 2000 Joule ya untuk benda 1, begitu juga untuk benda 2, 6000 Joule. Karena hanya disusun oleh energi potensial, energi kinetiknya 0. Sehingga di keadaan B ini, karena menurut hukum kekekalan energi itu kan energi mekaniknya sama di semua titik. Berarti di A, B, C, D, E ini energi mekaniknya sama semua untuk satu benda. Gitu ya. Berarti energi mekanik di B untuk benda 1 ya 2000 Joule. Sedangkan untuk benda 2 di B energi mekaniknya juga 6000 Joule. Ya, jadi yang kekal itu ketika bendanya sama dan pada lintasannya sama. Nah, karena di B ini juga tersusun dari energi potensial dan kinetik, sementara kita mau mencari energi kinetiknya, berarti kita bisa tentukan dulu energi potensial di keadaan 2. Karena ada informasi ketinggiannya tuh. Berarti 5 dikali 10 dikali ketinggian di B ini kan 30. Berarti dapat 1500. Sedangkan di benda 2 di B energi potensialnya berarti 15 dikali 10 dikali 30. Berapa itu? 5 kali 3 itu 45 ya. Berarti 4500 Joule. Nah, ingat konsep hukum kekekalan energi. Jumlah energi potensial dan kinetik harus sama dengan energi mekaniknya. Oke. Di jumlah energi potensial dan kinetik untuk sistem yang sama harus sama dengan energi mekaniknya. Berarti energi potensialnya sudah ada 1500 nih untuk benda 1. Berarti supaya jadi 2000 energi kinetiknya harus ya 1500 tambah titik-titik supaya jadi 2000 tambah 500 Joule. Sedangkan si benda 2 untuk keadaan B karena totalnya harus 6000 sementara potensialnya sudah 4500 berarti kinetiknya harus 1500 Joule gitu. Nah, ini kan kita udah tahu nih energi kinetiknya untuk benda 1 dan 2 di keadaan B. Berarti kita bisa bandingkan nih. Benda pertama diminta bandingkan benda pertama terhadap benda kedua. Berarti EK 2. Sorry, ini 1 ya. Untuk keadaan B gitu ya. EK 1B dibandingkan dengan EK benda 2 di titik B. EK 1B-nya kan 500. EK 2-nya 1500. Ya udah, kita bisa sederhanakan 500 dan 1500 dapat 3. Artinya EK 1 di B, atau kita sebut EK 1 gitu aja ya, biar nggak bingung, bandingkan dengan EK benda 2 itu 1/3. Artinya energi kinetik benda 1 dibandingkan dengan energi kinetik benda 2 di titik B itu perbandingannya 1/3 gitu. Atau benda 2 itu energi kinetiknya 3 kalinya benda 1.